Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila, NPM 21160196. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pengertian manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan menurut Islam. Sebelumnya pasti udah dengar kan apa itu manajemen? Ya, manajemen itu tidak hanya kita gunakan pada bidang bisnis saja, akan tetapi juga bisa kita gunakan pada bidang pendidikan. Nah, manajemen itu merupakan sebuah proses seseorang ketika mengatur sesuatu, baik yang dikerjakan secara individu ataupun dengan kelompok. Nah, manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu manage, yang berarti mengatur, merencanakan, dan memimpin. Manajemen juga merupakan sebuah seni untuk mengatur sesuatu, baik orang ataupun pekerjaan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang manajemen pendidikan, yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut Islam. Yang pertama, kita akan membahas manajemen pendidikan menurut bahasa. Nah, jadi ada beberapa pendapat tentang manajemen pendidikan ini. Nah, salah satunya yaitu manajemen pendidikan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan 4 kegiatan utama, yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat pengawasan. Nah, dari ketiga macam pendapat, pada intinya manajemen adalah kerjasama yang melibatkan banyak orang dengan harapan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, kemudian manajemen pendidikan yang kedua yaitu manajemen pendidikan menurut Islam, yaitu suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif dan juga lebih efisien. Kemudian ada fungsi manajemen pendidikan Islam, hampir mirip dengan manajemen pendidikan secara bahasa, yaitu ada 4. Yang pertama, fungsi perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, pengarahan, dan yang keempat, fungsi pengawasan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang isi kandungan dari surah At-Taubah ayat 122. Memangnya apa sih kaitannya dengan ilmu pendidikan? Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu isi dan maksud yang terkandung dalam surah At-Taubah ayat 122 ini. Isinya mengatakan, tidak sepatutnya bagi orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang, yaitu apabila Rasulullah SAW tidak ikut berangkat dalam pasukan tersebut, dan mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang. Dengan kata lain, artinya tidak seharusnya kaum muslim berangkat seluruhnya apabila Nabi Muhammad SAW tinggal di tempat. Dan apabila Nabi Muhammad tinggal di tempat, hendaklah yang berangkat hanyalah sariyah atau pasukan khususnya saja. Sedangkan sebagian besar orang harus ada tetap tinggal bersama Nabi. Nah, jadi maksud dari mengapa kata Rasulullah tadi sebagian orang saja yang pergi ke tempat peperangan, yaitu kaum sariyah saja. Karena supaya mereka yang bersama Rasulullah itu memperdalam ilmu agamanya melalui wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Dan apabila mereka kaum sariyah tadi kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan kepada kaumnya atau kampungnya segala sesuatu yang menyangkut tentang musuh mereka, agar mereka waspada. Dengan begitu, golongan yang tertentu ini memikul 2 tugas sekaligus. Tetapi sesudah masa Nabi, maka tugas mereka yang berangkat dari kabilah-kabilah tiada lain ada kalanya untuk belajar agama, untuk berjihad. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa isi kandungan dari surah At-Taubah ayat 122 ini dan hubungannya dengan pendidikan adalah bahwa pentingnya menuntut ilmu sebagai bagian dari tafakuh fiddin. Bahkan saat sedang dalam kondisi peperangan sekalipun, hendaknya di setiap kampung atau wilayah tersebut wajib ada dari sebagian mereka atau sebagian golongan yang menuntut ilmu agar perkampungan itu tidak dilanda kebodohan. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen pendidikan secara bahasa dan secara Islam, serta kandungan dari surah At-Taubah ayat 122. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.